Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ruli Nur Septiana Emisa yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa terkini dan terpercaya. Berikut berita hari ini yang kami rangkum untuk Anda semua. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di kantor DPP PKB Jakarta Pusat pada hari Rabu 24 April 2024, setelah ditetapkan sebagai Presiden Rakyat Indonesia oleh KPU. Pertemuan ini menjadi sorotan karena melibatkan dua tokoh penting dalam dunia politik Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi sorotan karena menandai langkah awal dalam membangun kerjasama politik di antara dua partai setelah hasil resmi pemilihan Presiden 2024 diumumkan. Berikut laporan rekan kami, Davina, yang akan memberikan laporan langsung terkait pertemuan tersebut. Saat ini saya Davina Elmalesa Sabila sedang berada di kantor pusat DPP PKB atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk melaporkan berita terkini, yaitu Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kepada Ketua Umum Partai PKB yaitu Muhaimin Iskandar untuk melakukan kerjasama koalisi terhadap kabinet selanjutnya. Berikut cuplikannya untuk Anda. Ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Kunjungan ini terjadi setelah Prabowo ditetapkan sebagai calon presiden terpilih hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Prabowo yang kini memasuki fase transisi menuju kepemimpinan negara menegaskan pentingnya memperbaiki kerjasama yang erat antar berbagai pihak. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Davina atas laporan Anda. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh beserta jajarannya menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan tersebut adalah pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang disebut sebagai kunjungan balasan dan halal bihalal. Saat ini, suasana di kediaman Prabowo menjadi sorotan seiring dengan kunjungan Surya Paloh ke Kertanegara. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam menjalin hubungan partai politik antara dua partai politik besar. Selain itu, hadirnya beberapa elit Nasdem menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Berikut laporan kembali rekan kami, Davina, yang akan memberikan laporan langsung terkait pertemuan tersebut. Saat ini saya Davina Elmalesa Sabila sedang berada di kediaman Prabowo Subianto yaitu di Kertanegara. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan Surya Paloh tiba pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Surya Paloh terhadap Prabowo Subianto adalah untuk melakukan halal bihalal dan juga kunjungan balasan yang turut dihadiri dengan elit Nasdem. Ini saya mendapat kehormatan didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sahabat saya, saudara Surya Paloh. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. Prabowo menghargai hubungan lamanya dengan Surya Paloh, menyoroti komunikasi yang efektif dan kerjasama untuk kepentingan rakyat, serta menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menyelesaikan permasalahan kompleks di Indonesia. Mereka berdua juga menekankan pentingnya proses pemilu yang lancar dan semangat untuk membantu pemerintah. Demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Kita beralih ke informasi lainnya. Anies Baswedan umumkan pembubaran Timnas Amin dengan mengakhiri kegiatan kampanye dengan halal bihalal di Pendopo Anies Baswedan pada hari Selasa 30 April 2024, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait isu-isu yang memberitakan adanya rencana pencalonan Anies sebagai pemilihan gubernur Jakarta hingga menteri. Berikut laporan rekan kami, Yohanes, yang akan memberikan laporan langsung terkait pembubaran Timnas Amin. Saat ini saya berada di Pendopo, tempat kediaman Anies Baswedan, dalam rangka kegiatan halal bihalal dan pembubaran tim nasional Anies Muhaimin. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada pukul 12.30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan ini merupakan salah satu kegiatan kampanye yang telah dimulai dengan baik sejak bulan November 2023. Siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan Timnas kan kumpul kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini, bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres. Ya. Pak Anies. Terkait kelanjutan politik ke depannya, Anies memberikan jawaban bahwa dirinya masih melakukan jeda terlebih dahulu, sehingga belum ada informasi yang didapatkan. Demikian laporan saya pada hari ini, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yohanes atas laporan Anda. Pemirsa, sekian Nusa News pada hari ini. Saya, Ruli Nur Septiana Emisa, pamit undur diri, dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Hervina Afrianti Rahayu dalam edisi Nusa Trip. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris. Salah satu sektor yang paling diutamakan adalah sektor pertanian. Teknik hidroponik menjadi langkah bercocok tanam yang efektif dan efisien dalam mengembangkan usaha pertanian. Buat Anda yang penasaran akan hidroponik, di kawasan Ciomas, Kabupaten Bogor, Anda dapat melihat proses hidroponik di Hidroponik Kampung Baru. Penasaran? Berikut liputannya. Shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show how I know it's time. Halo teman-teman, kali ini aku sedang berada di Hidroponik Kampung Baru, sebuah tempat pertanian yang memancarkan semangat inovasi dalam Nusa Trip edisi pertanian. Mari kita jelajahi bersama, yuk! Best kept secret, but you know now. Take a look when I started, know it right when I found it. Eyes on me 'cause I can. Hidroponik adalah cara bertani tanpa tanah. Tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi yang kaya, memungkinkan pertumbuhan lebih cepat dan efisien dalam ruang yang lebih kecil, serta mengurangi resiko penyakit dan serangga. Ini menjadi solusi penting untuk daerah dengan tanah kurang subur atau kekurangan air, seperti tanaman hidroponik Kampung Baru yang dikelola oleh Bapak Oim Abdurrahim. Keuntungan dengan hidroponik, di segala cuaca kita bisa nanam. Hasilnya tidak terpengaruh oleh cuaca, seperti hujan. Kalau di kita kan cuma ada dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim hujan, konvensional banyak yang rusak karena tertimpa oleh air hujan, dan juga banyak OPT yang berkeliaran, yang siap memakan hasil pertanian. Tidak menutup kemungkinan juga di hidroponik, tetapi tidak terlalu signifikan seperti kalau yang di konvensional. Hidroponik sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, mau itu yang profesional, mau itu pemula, asal yang penting kita mau belajar untuk bercocok tanam secara hidroponik. Hidroponik Kampung Baru telah berhasil mengirim hasil panen ke wilayah Jabodetabek. Proses panen dilakukan hampir setiap hari dengan komposisi pengiriman yang mencakup bayam merah, bayam hijau, pakcoy, dan kale. Oke teman-teman, kali ini aku bakal menanam bersama Bapak Oim. When I walk through, they close their blinds.
wanna show up. Oke teman-teman, setelah pembibitan, kali ini aku mau coba nanamnya. Penasaran? Ikutin aku yuk. Take a look what I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all love 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it. Setiap minggu, tanaman hidroponik Kampung Baru menghasilkan sejumlah panen yang konsisten. Hasil panen terbanyak yang dihasilkan ialah pengiriman 50 kg bayam hijau, 20 kg bayam merah, 20 kg pakcoy, dan 10 kg kale. Teknik hidroponik merupakan salah satu teknik yang paling mudah di antara teknik konvensional. Hebatnya, di hidroponik ini menghasilkan sayuran yang segar karena tidak menggunakan pestisida untuk keamanan pangan loh sobat. Nah, gimana teman-teman? Pada penasaran kan? Yuk, kunjungi hidroponik Kampung Baru. Sampai jumpa di Nusa Trip selanjutnya. See you! Nah, itu dia pemirsa betapa menariknya hidroponik bagi pertanian Indonesia. Semoga informasi tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Di berita selanjutnya, kami akan membawa Anda ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat untuk melihat Istana Edukasi sebagai wisata keluarga yaitu Cimory Dairyland Farm and Park. Kami juga menyiapkan informasi seputar kuliner yang cocok untuk disantap ketika liburan. Bersama reporter kami, Davina. Sebuah destinasi wisata menyegarkan yang memadukan keindahan alam pegunungan dengan kegembiraan petualangan seperti di negeri Belanda menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Selamat datang di Nusa Trip edisi wisata. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang menjelajahi wisata yang paling menarik di kawasan Puncak Bogor, yaitu Cimory Dairyland Farm and Park. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. Cimory Dairyland Farm and Park kawasan Puncak Bogor menawarkan fasilitas lengkap dan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh keluarga. Dengan harga tiket yang murah, yakni reguler sebesar 30.000, tiket paket 2 wahana dengan harga 55.000, dan paket terusan 3 wahana sebesar 75.000 saja, pengunjung dapat memilih berbagai wahana, yaitu Dairyland, The Wine Mills, atau Magic Village. Terdapat fasilitas lengkap seperti musola, toilet, dan ruang laktasi, sehingga Anda tetap nyaman untuk berwisata di sini. Baby, I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. Disinilah tempat Anda dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa dan hewan ternak seperti domba, sapi, kuda, burung merak, angsa, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat merasakan sensasi yang berbeda dan menyenangkan bersama keluarga dan teman-teman. Tak hanya itu, Dairyland juga menawarkan berbagai aktivitas dan juga wahana menarik yang bisa Anda coba. Nikmati serunya naik skyride, rasakan pengalaman menunggang kuda, hingga memberi makan binatang-binatang yang lucu dan menggemaskan. Selain itu, Anda juga bisa menyewa kostum ala Belanda loh. You've always done the same for me. Di Cimory Dairyland Puncak Bogor, Anda bisa merasakan keseruan memberi makan kepada hewan-hewan di sini. Contohnya, saya memberi makan kepada domba-domba berbulu lebat yang menggemaskan dengan wortel. Selanjutnya, saya juga memberi susu kepada sapi-sapi kecil hanya dengan Rp10.000 saja. Anda bisa menikmati keseruan yang tak terlupakan. Selain itu, Anda dapat mencoba 2 aktivitas yang sangat menarik yang telah saya lakukan ini, yaitu berfoto bersama satwa-satwa jinak yang tentunya ini sangat disukai oleh anak-anak dan keluarga, sehingga Anda tidak perlu khawatir selanjutnya memanah. Di
sini akan diajari teknik dasar memanah oleh instruktur berpengalaman. Sangat menarik bukan? Beralih ke wisata berikutnya yaitu Magic Village yang menghadirkan nuansa desa ajaib yang disulap bagaikan desa di negeri dongeng. Aliran air berasap memberikan kesan magic yang tampak seperti diambil langsung dari negeri dongeng. Terdapat juga rumah hobbit. Para kurcaci yang ramah menyapa setiap pengunjung, desain rumah yang unik dan para kurcaci yang lucu membuat tempat ini sangat fotogenik. Tidak hanya itu, ada juga kawanan satwa yang dikurung dan Anda bisa berfoto bersama burung beo yang jinak dan siap menambah koleksi foto liburan Anda. Nah pemirsa, saya sedang dikasih game sulap sama hobbitnya dan tak disangka-sangka bisa dapat bunga loh, sungguh menarik. Terima kasih. Digosong, angkat tangannya di sini di atas tangan. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ada apanya kak? Kok bisa? Ada ininya. Itu bisa gitu. Sekarang apa gitu? Ini udah dari ini, tinggal kasih pakainya sana. Para ini. Terima kasih. Senang hati. Setelah lelah mengunjungi wahana dan binatang, kini saatnya untuk beristirahat sejenak sambil menyantap kuliner yang ada di sini, yaitu Mori Mori Bento. Terdapat beragam kuliner lezat dengan sensasi rasa yang original. Tiap sajian di sini diolah dengan bahan-bahan berkualitas dan cita rasa otentik. Pengunjung dapat menikmati aneka makanan yang menggugah selera dengan pemandangan indah tentunya. Oke baik pemirsa, sekarang saat ini saya sedang berada di Mori Mori Bento untuk mencoba kuliner yang ada di Cimory Dairyland from Denmark. Yang pertama ada katsu, yang kedua juga ada egg roll, ada sup rambutan dan juga ada iced tea. Mari kita coba. Dangling by a string of sharing your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe. Kenapa harus Cimory? Karena yang pertama jaraknya nggak jauh ya dari kota Bandung asal kita. Terus yang kedua juga suasananya juga enak ya, sejuk di puncak Bogor. Terus di sini juga banyak hewan-hewan yang bisa kita kenalin ke anak kita berdua yang masih kecil-kecil gitu. Jadi udah sepaket lah buat liburan plus ada edukasinya juga. Buat pengunjung yang mau kesini ya jangan lupa bawa keluarga, pasangan, anak sih terutama soalnya di sini banyak permainan anak dan buat foto-foto juga bagus. Sekian laporan saya dari Cimory Dairyland Dempak Puncak. Tentunya wisata ini menawarkan pengalaman yang edukatif dan juga menyenangkan bagi para pengunjungnya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai bertemu di wisata trip berikutnya. Berita tersebut dapat menjadi informasi menarik seputar wisata edukasi bersama keluarga yang perlu Anda kunjungi selanjutnya. Keberagaman budaya Indonesia memang tiada habisnya untuk dibicarakan soal keindahan dan kekayaan bangsa. Kali ini, kami akan membawa Anda mengenal lebih jauh tentang keunikan budaya Lampung pada acara Festival Budaya Nusantara 2024, tepatnya di alun-alun Kota Bogor yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024. Bersama reporter kami, Yohanes. Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB mengadakan kegiatan Festival Budaya Nusantara ke-15 pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor. Dalam Festival Budaya Nusantara ini, ditampilkan 20 kebudayaan yang tersebar di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, salah satunya yaitu budaya Lampung. Budaya Lampung menjadi daya tarik bagi para pengunjung ya, karena memiliki berbagai ciri khas budaya yang berbeda dengan lainnya. Kini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang budaya Lampung. Budaya Lampung sendiri merupakan provinsi yang terletak di bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Pada festival ini, kelompok budaya Lampung mengusung tema Ragam Gawi Halaunya Lampung Kita.
di mana Raga Muda itu sendiri mengartikan bersatu padu dengan hati yang tulus dan pantang menyerah dalam bekerja. Sedangkan Helaunya Lampung Kita mengartikan indahnya budaya Lampung. Kelompok budaya Lampung juga mengenalkan rumah adat Lampung yang terdiri dari berbagai jenis rumah adat. Salah satunya yaitu Nuo Sesat. Selain itu, budaya Lampung menampilkan pertunjukan silat Lampung sebagai pembukaan dari tari Siga Pengonten dan tari Sekowakian yang dipadu dengan pakaian adat Lampung yang cantik dan menawan. Dipadu dengan kain tapis yang menjadi simbol adat pakaian wanita Lampung yang berbentuk kain sarung. Tak luput dari pakaian dan rumah adatnya, masyarakat dapat mengenal lebih jauh dengan siger dan juga keris terapang yang merupakan khas perangkat adat Lampung dan senjata tradisional Lampung. Dalam festival budaya ini, kelompok budaya Lampung juga menampilkan alat musik tradisional Lampung, yaitu gamelan peking yang terbuat dari susunan bambu dan diikat dengan tali senar. Gamelan peking ini biasa dipakai kalau misalnya upacara-upacara adat yang ada di kota Lampung. Oh, berarti upacara adat yang ada di kota Lampung. Betul. Itu berarti untuk spesifikasi dari upacaranya itu apakah upacara pernikahan atau upacara tradisional atau lain sebagainya? Ya, mungkin upacara adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat kota Lampung. Tidak lengkap rasanya jika tidak menampilkan hidangan budaya Lampung. Ya, di stand budaya Lampung juga menyajikan beberapa makanan khas seperti seruit, kemplang, dan keripik pisang Lampung. Sedangkan untuk minumannya, ada serbat kueni yang menyegarkan. Festival Budi Nusantara ini berhasil digelar secara meriah dengan dihadiri oleh masyarakat Bogor hingga luar Bogor. Dengan diadakannya Festival Budaya Nusantara ini, masyarakat bisa lebih dekat dengan berbagai kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Menurut saya festival ini sangat bermanfaat sekali dan sangat inovatif ya, dan bagus sekali untuk jadikan budaya SIPB ya, seperti itu. Jadi harus dipertahankan terus gitu. Seperti tadi kata Wakil Rektor kan, jadi Institut Pelestari Budaya. Nah itu kayaknya keren banget sih. Dan khusus stand Lampung mungkin lebih ditingkatkan gambarnya itu agak kecil-kecil sih mas. Itu apa gambar-gambar rumah adatnya mungkin nanti lebih agak gambar poster gede gitu ya, biar kita ngeliatnya gampang gitu. Pemirsa, itu warisan budaya Lampung yang harus kita lestarikan dengan ciri khasnya yaitu siger sebagai ikon kota Lampung. Lampung, helaunya Lampung Kita. Ya, berita yang telah kami sajikan tadi dapat menjadi informasi yang menarik dan aktual untuk Anda, mulai dari politik, pertanian, wisata, hingga kebudayaan. Saya, Hervina Frianti Rahayu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.